Mau hubungi apa? Dia yang tidak mau hubungi saya, dia yang tidak mau dekat sama saya, dia yang tidak mau jijik lihat saya. Dia yang jijik begini lihat saya. Tapi dengan kehamilan Kang Indah ini, apakah bisa bikin luluh seperti Mami? Nauzubillah min dzalik. Saya tidak. Sudah terlanjur sakit hati. Kenapa bikin sakit hati? Oke lah kemari-kemari, barangkali namanya manusia ya, ada salahnya. Saya manusia biasa, saya punya banyak dosa. Allah aja bisa memaafkan manusia, ya, apalagi saya. Tapi ini orang tidak berhenti-berhentinya ya, tidak berhenti-berhenti secara liciknya, secara sadisnya, secara tulisannya, secara lisannya, dia mengatai saya. Terus saya salah apa? Kemarin pagi tiba-tiba dia marah. Dia WA ke anaknya saya, Sinta. Sinta kirim ke papinya, kirim ke kakaknya di Makassar. Terus saya sudah tahu papinya ngomong ngalur ngidul, tapi saya lagi perbaiki lantai aglonema atau tanaman di depan. Oh, ada masalah ini saya dengar di sini, saya orang ngomong di dalam lewat telepon. Tapi kan saya pikir sudahlah gitu kan. Terus anak saya yang telepon dari Makassar, Mami, tidak tahu ada masalah apa lagi ini Mami dengan Indah, dia bilang gitu. Ada apa? Kan saya tidak ada masalah, tidak pernah saya singgung orang. Terus saya bikin konten kemarin kan mertua saya yang ngomong, coba, bukan mulut saya, mertua saya. Karena pertanyaan saya di situ, Ma, bagaimana Mama hidup sama saya selama 20 lebih tahun sama saya? Karena di luar sana orang menilai saya ini jahat, orang menilai saya ini arogan, orang menilai saya ini mau mantu orang kaya. Orang di luar sana melihat saya ini mau mantu kaya ganteng. Terus memang pernah di dalam mulut saya yang keluar dari kata-kata itu kan tidak ada. Terus yang ngomong suami saya, ya suami saya menilai itu. Apakah disuruh sama Indah? Wallahu a'lam bishawab. Bukan saya. Tipe saya bukan begitu. Tipe saya, ya Allah, mantu saya yang di Makassar satu pegawai negeri, 2 honorer di SD Pertiwi di depan sekolah saya, di depan rumah saya. Tapi dia sopan santun, tata keramanya, orang tuanya datang melamar. Itu anak saya yang cantik semua, anak dua-dua ini. Cantik dari kepala sampai lebih cantik kakaknya daripada Indah Permatasari, coba. Tapi saya, karena itikat baiknya keluarga laki-laki itu, walaupun dia honorer, walaupun dia tidak punya uang, itu yang datang itu melamar tukang beca. Saya terima, karena dia datang di rumah saya. Saya salah apa? Saya salah apa? Saya sudah punya cucu 6. Dari Mbak Indah sendiri, Kalau bisa misalnya, kalau bisa ini ya, karena terlalu pedis omongannya Indah kemarin, kalau bisa seandainya, kalau bisa disiram dengan si air laut itu Indah Permatasari bukan anak saya, kalau bisa. Kalau bisa, terlalu pedih, terlalu hancur kata-katanya kemarin. Tanya ke Indah Permatasari, dia ngomong apa, dia WA apa ke saudaranya, tanya ke dia apa yang dia ngomong. Nanti kalau saya ngomong, saya buka aib lagi gitu. Selalu saya bilang buka aib lagi. Coba tanya Indah Permatasari di posisinya di kampung laki-laki biadab itu. Tanya, kenapa sampai dia sumpah-sumpah serapah kepada saya? Apa salah saya? Coba, apa salah saya? Sampai dia mengatakan saya ini sampai mati katanya. Indah Permatasari tidak mau mengaku saya sebagai ibunya. Tidak mau memaafkan saya sampai mati katanya. Coba, cuman itu saja. Nanti lain lagi tanya ke dia. Dialah yang berhak menjawabnya. Apa tujuannya dia sampai dia sumpah serapah, sampai dia ngomong semua makanan dia biayai semua. Halo Indah Permatasari yang mulia, yang terhormat. Uang kamu dapat itu film 300 juta, 200 juta, 100 juta. Itu siapa yang berjuang dari nol? Siapa yang berjuang? Coba. Siapa yang berjuang? Coba.
Kasih masuk di Instagram 10 juta, 20 juta cuma kasih masuk foto. Yang berusaha siapa coba? Coba. Siapa yang berusaha coba? Sampai kamu mengungkit-ungkit semua yang dia bayar, yang dia makan setiap bulan. Setiap hari coba. Saya bawa Anda yang cantik jelita di Makassar, dari Makassar ke Jakarta. Kepingin saya berubah nasib coba. Tidak ada di luar sana yang tahu saya berjuang. Setiap hari saya puasa supaya mengurangi beban biaya coba. Setiap hari Indah Permatasari yang cantik. Kamu tahu saya berjuang bagaimana. Saya lebih banyak puasa sunat supaya saya kurang biaya di sini coba. Supaya ada uang pergi casting, uang transportasi, sampai naik Kopaja, turun Kopaja, basah kuyup di badan, kering lagi di badan coba. Dari SD kelas 6 saya bawa Anda cantik jelita sampai saya berjuang. Coba kamu hitung itu semua, sudah kekeluarkan semua dengan kalimatmu kemarin pagi coba. Saya salah apa saya? Itu konten-konten saya tahu tak ramah sopan santun ngomong di konten itu apa. Tapi mertuaku ngomong itu dengan hati nuraninya. Tidak dikarang-karang sama saya, tidak didoktrin sama saya. Langsung ngomong aja itu mertua saya. Padahal saya bertanya, saya bilang, bagaimana dari mama belum masuk Islam sampai masuk Islam sama saya? Apakah saya pernah kasar sama mama? Itu saya bertanya. Tapi itu mama ngomong saja itu. Ngomong saja. Akhirnya yang ngomong intinya itu suami saya dikasih keluar jin di telinga kanan, telinga kirinya. Tapi itu demi Allah, itu yang terjadi di rumah saya coba. Itu yang terjadi coba. Saya ngomong apa coba? Saya tidak ngomong apa-apa itu di YouTube. Coba. Itu YouTube saya yang sama mertua saya dia bahas sampai dia sumpah serapah sama saya. Coba. Karena sama laki-laki inilah ya dia jorok sekali kata-katanya sama saya, sumpah serapannya sama saya. Pokoknya tidak ada lagi yang bisa dipetik dari Indah Permatasari kalau dipikir sampai sekarang. Setelah sama orang ini bukan lagi baik, malah buruk sekali. Sampai kakak-kakaknya apa dibilang, mami, jorok sekali ngomongannya, tidak pantas, tidak elok kalau dikasih tahu mami, tapi mami harus siap katanya. Harus siap, silakan. Aku bilang, apa dia bilang? Anakku tuh baru bernapas panjang berapa kali, mami jangan marah mami ya. Mami harus kuat, dia bilang. Ngomong apa, seburuk apapun mami harus tahu, saya bilang begitu kan kemarin. Ini mami, papi itu sebetulnya larang kasih tahu mami. Dia bilang, apa sih? Aku bilang begitu. Ngomong nak. Mau apa itu tetap mami kuat, aku bilang gitu. Jadi aku bilang, ngomong nak, itu anakku, mami banyak maaf ya mami ya, ini enggak tahu jahat sekali Indah ini, jahatnya tidak ketulungan, dia bilang begitu. Apa ngomong, saya bilang begitu. Ini anakku tidak, pokoknya sampai menangis dulu anakku baru keluar. Ya, mami, yang paling buruk seluruh hidup kita di sinilah paling buruk. Apa yang terjadi itu sama Indah di sana sampai dia sumpah serapah begini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saya bilang ngomong, saya bilang mami harus sudah kuat. Saya bilang gitu. Akhirnya diungkapkan itu. Sampai semua subhanallah, ya Allah, dia yang terburuk di dunia ini kurasa, ya Allah, ya Allah. Kenapa sampai begitu banget saya? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini terlalu jahat, ya Allah. Dia kasih rusak anakku. Dia pisahkan saya dengan anakku, ya Allah. Ya, bukan lagi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa sampai begini banget? Kau kasih cobaanmu, ya Allah, ya Allah. Sampai titik terendah ini, ya Allah, saya tidak sangka perjuanganku sampai sebegini dinilai sama Indah Permatasari gara-gara laki-laki itu.
Tapi keanehannya saya tahu. Saya yang tahu. Keanehan bukan Indah yang ngomong itu, saya tahu. Mami merasa Bukan Indah sih sungguhnya. Di antara 7 orang dia itu yang sayang sekali sama saya, tapi itulah dikasih cobaan sebegini parah sama saya, sama Allah. Coba gara-gara laki-laki itu. Jangan tanya ke saya, tanya ke Indah Permatasari sama laki-laki itu. Apa yang dia sumpah serapah sama saya, dia sudah tutup katanya. Terus saya mau tanya apa? Dia sudah tidak ada lagi, dia tidak panggil lagi saya mami. Dia panggil dia. Sampai mati katanya. Tidak mau memaafkan saya. Terus saya salah apa? Sampai mati katanya. Indah Permatasari yang ngomong, bukan saya. Dia sendiri yang tutup. Dia sendiri yang tutup rezekinya. Hanya Allah yang bisa menilai apakah mulut saya yang kotor atau mulutnya mereka. Atau hatinya mereka yang jahat. 3 hari sebelum puasa dia datang di sini, tapi saya tidak lihat dia datang. Saya kan sudah tidur jam 10 malam datang. Anakku Sinta itu dengan pacarnya ada masuk di kamar. Saya kan lagi tidur. Anak-anak itu kan ya namanya orang berpacaran, saya tidak terlalu gubris. Yang penting dalam hati saya sudah nyaman atau saya tidak perlu koreksi kaya atau miskin. Saya tidak ada. Tapi kalau memang kurang ajar ya saya lawan. Tapi kalau dia baik, apa sih harta tidak dibawa mati saya. Saya cuma kain kafan saya bawa, amal ibadahku yang ku bawa, tidak ada harta. Ini rumah ini saya bawa, tidak. Coba. Selalu dikait-kait saya mau orang kaya, mau apa. Memang pernah dia keluar dari mulut saya. Tidak ada saya keluar dari mulut saya. Tidak ada sekata pun. Tidak ada sekata pun. Sopan santun, tata keramanya, adabnya yang kurang ajar sama saya. Tahu datangnya Indah malam-malam. Saya kan jam 10 kalau tidak salah itu. Pagi baru saya dikasih tahu sama anakku yang laki-laki. Dia bilang, mami jengkelku ja. Dia bilang gitu. Kenapa sayang, kan itu anak jarang ngomong. Itu kenapa jengkel? Dia kan masuk di kamar saya jam 10 pagi. Jengkelku ja. Kenapa jengkel? Saya demi Allah tidak saya tahu itu apa bicaranya Indah dengan adik. Kenapa nak? Itu Indah kan dulu kan biasa menghormati sekali sama kakaknya itu dihormati karena masalah begini sampai dia tidak hormat lagi sama kakaknya. Tidak mau lagi panggil kakak, tidak mau lihat lagi dia. Sudah tidak mau itu adiknya. Dia masuk saja itu dia tutup mata atau apa. Itu adiknya itu sampai sakit sekali hatinya. Apalagi lihat laki-laki itu. Coba. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau ada masalah dengan anakku, dengan anak laki-laki itu, coba. Tapi pas Kak Indah datang ke sini, mami tidak menemui Kak Indah atau gimana? Kalau dia datang ke saya siapkan makanan, walaupun dia tidak panggil saya, walaupun tidak salaman saya. Karena aku pikir dia akan berbadan 2. Saya siapkan, saya bakar ikan bakar sambal bima itu dia suka sekali dengan sayur bening atau sayur santan kangkung tumis saya siapkan. Kalau dia datang itu saya bilang sama orang kerja di rumah, saya bilang, Ibu Foni tolong ya siapkan makan itu, jangan sampai dia koreksi semua itu kalau yang kotor. Saya bilang gitu, jangan sampai kotor ini rumah, dia sudah biayai ini rumah, saya bilang gitu, bersihkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.